sambutan dan pencerahan Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, semua yang dihormati oleh Pak Direktur tadi, semua yang dihormati Bapak Direktur tadi, saya sama-sama hormati. Yang saya hormati Pak Direktur karena belum dihormati dirinya. Saya hormati Bapak Direktur Prampasar Sarjana sama seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, acara Ramatama yang dianut oleh Universitas Negeri Makassar ini adalah rangkaian dari ritual akademik, yaitu wisuda. Tidak semua perguruan tinggi menganut acara Ramatama. Ramatama ini kita maknai, kita berikan pengertian bahwa setelah kita menjalani sebuah proses yang begitu panjang, melelahkan, 2 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun, secara manusiawi, yakin dan pasti itu ada sesuatu dalam interaksi kita tidak nyaman. Tidak semua datar, tidak semua nyaman, tidak semua manis-manis. Nah, inilah semua yang kita berikan pemaknaan bahwa mari kita buka ruang silaturahim dalam rangka wisuda, yaitu Ramatama. Inilah yang kita lakukan pada hari ini untuk kemudian mari kita, ya tadi Pak Direktur mengatakan bahwa tentu kita dalam proses pembimbingan itu banyak pahitnya. Ya, selalu saya mengatakan bahwa memang proses pendidikan S2 maupun S3 khususnya terutama itu tidak sekedar hanya kita mau meletakkan kecerdasan intelektual yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Bukan hanya itu. Tapi lebih dari itu, kita ingin mencoba menyempurnakan meskipun tidak mungkin sempurna. Apa itu? Adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, semua itu kita hadirkan. Itulah sebabnya maka saya katakan yakin dan percaya saya secara manusiawi pasti ada yang tidak nyaman. Nah, proses ketidaknyamanan inilah yang kita hadirkan dalam wadah Ramatama ini untuk kita saling memaafkan. Kita ingin agar semua alumni kita itu dilepas dengan dengan penuh kepitraan, penuh kebersihan. Tidak ada lagi, mari kita buang semua tadi itu sebagai bagian dari proses untuk mencapai gelar doktor, magister. Itu tadi ada pahit-pahitnya, karena itu semua kita ciptakan demi untuk memberikan penyempurnaan bagi Bapak dan Ibu sebelum menyandang gelar magister, terkhusus gelar doktor. Itu yang saya maknai. Oleh karena itu, jujur kan nanti saya ini yang rektor baru terjadi ini masif itu acara Ramatama, Pak. Itu pemaknaan yang saya pahami bahwa harus dibukakan ruang atau wadah sehingga insya Allah alumni kita yang keluar nanti, saya istilahkan fitratan fil ilm. Jadi kesucian ilmu yang dibawa, sehingga kalau suci ilmunya, suci pengetahuannya, suci keterampilannya, insya Allah berkah dimanapun dia berada.
berkah di tempat kerja, berkah dalam mencari pekerjaan, kembali ke institusinya, kembali ke masyarakat dengan dalam keadaan ilmu yang bersih, sehingga insya Allah bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada diri Bapak dan Ibu, kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Kira-kira begitu maknanya. Jelas, jadi justru jelas ya kenapa kita Pertama-Tama, itu yang saya pahami. Terserah nanti ketika saya tidak jadi direktur lagi, saya tinggal 10 bulan jadi direktur, jadi sebulan sudah cukup 8 tahun, saya lakukan itu yang saya pahami, dan saya selalu berikan pemahaman apa yang saya miliki kepada semua, agar semua acara Pertama-Tama ini kita bisa beri pemaknaan yang yang baik, bahwa itulah maksudnya sehingga kita Pertama-Tama. Dan ini tidak semua perguruan tinggi melakukan hal ini, tidak semua Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah kita masih menganut ini dan itu berjalan. Hari ini sekarang ini adalah yang ke-10. Ya, ada 10 unit. Ada 10 unit, ini ke-10, ini yang ke-7 sambutan saya, karena ada 3 yang saya minta diwakilkan oleh WR. Ya, sehingga ini sambutan yang ke-7 saya sepanjang dari jam 8 pagi sampai malam ini. Ya. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saya muliakan, saya tentu mengapresiasi dari sekian laporan dari pimpinan unit, dekan dan direktur pasca, rata-rata ya wisudawan yang insya Allah diwisuda besok itu indeks prestasinya akan diwisuda dengan predikat cum laude di posisi sekitar 68%, hampir 70% Pak. Dari semua fakultas melaporkan seperti itu. Artinya kualitas ini bagus. Kualitas lulusan tahun ini bagus. Bahkan tadi itu S2 rata-rata di 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan Pak. Karena tadi ada 1 tahun 6 bulan, ada 1 tahun 4 bulan. Jadi kalau dirata-ratakan 1 tahun 5 bulan yang terbaik. Ya. Doktor juga rata-rata tadi itu hanya 2 tahun 7 bulan. Atau 2 tahun 6 bulan tadi rata-ratanya yang juara 1, 2 dan 3. Ini semoga ini semua bagian dari yang kita bisa beri arti bahwa ya kualitas dan proses yang ada di Pasca Sarjana berjalan demikian sangat bagus, sehingga saya selaku rektor tentu mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang menjadi pengelola di program Pasca Sarjana. Itulah sebabnya maka tadinya itu ada selentingan mau mencoba mengembalikan program studi ini selain program studi multidisipliner itu dikembalikan ke fakultas. Saya katakan ya seperti ini saja dulu, tetap terkonsentrasi dengan program Pasca Sarjana yang disatukan pada suatu kampus tersendiri. Saya melihat ada kewibawaan di situ bagi mahasiswa ketika dia terklaster sendiri, ketimbang dia ada berbaur dengan anak S1, S2. Itu yang saya pahami. Program studi yang ada dikelola secara terklaster di program Pasca Sarjana, itu saya katakan bahwa itu modelnya adalah dititip kelolakan program studi itu di dalam satu klaster, yaitu program Pasca Sarjana. Dititip kelolakan artinya manajemennya dititip kelolakan, tapi sesungguhnya program sumber daya manusia atau dosennya, kurikulumnya semua diproduk oleh fakultas dan program studi, bukan pasca yang memproduk, bukan pasca yang melakukan itu. Dia hanya mengelola manajemennya. Itu yang kita pilih hari ini. Belum ada juga paksaan dari kementerian
bahwa program studi itu ya kembali ke fakultasnya, kembali ke program studinya, sehingga di program studi itu di tempat lain ada S1, ada S2, ada S3 dalam satu program studi itu. Ini masih saya dekan waktu sama-sama dengan Prof. Hamsauku, itu sudah digulirkan ini, mau dipindahkan, mau apa. Ya, tapi saya kira ini masih bagus menurut saya. Tapi kalaupun besok setelah saya tidak jadi rektor, silakan dengan cara siapapun rektor yang ada. Oh, saya kira hari ini saya ingin memperkenalkan calon rektor supaya semua kita bisa memberikan doa siapakah yang terbaik ketua pemimpin UNM kelak ya setelah saya selesai. Ya, kita berharap ya yang muncul ini ada 4 orang yang ada di sini. Sesungguhnya ada 5 orang yang menyatakan kesediaan menjadi rektor. Ada juga Profesor Eko Hadi Sujono, MSI, dan yang ada di sini ada 4 orang. Saya minta berdiri yang saya sebut namanya. Bapak WR1, Profesor Dr. Haji Hasnawi Haris MHum. Ini calon rektor. Tetap berdiri di tempat. Ya. Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Haji Kartajayadi MSN. Ya. Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Iksan Ali MT. Nah, yang keempat ini Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Profesor Dr. Haja Hasmiati MKes. Nah, inilah calon rektor, dan menurut saya salah satu di antaranya ini akan keluar sebagai rektor yang insya Allah kita berharap siapapun mereka ya insya Allah akan bisa mengantarkan UNM semakin baik. Ya, saya minta Bapak dan Ibu semua mohon mendoakan sehingga siapapun di antara beliau-beliau ini ya akan ya terpilih nantinya membawa UNM lebih baik. Karena prinsip kerja kita hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saya merasa apa yang saya lakukan selama 8 tahun itu saya sudah jalankan prinsip itu, bahwa perasaan saya lebih baik hari ini daripada kemarin. Ya, Anda di tangan Anda salah satunya harus lebih baik hari esok daripada hari ini. Artinya Anda harus lebih baik daripada saya. Hati-hati kok, masih mau kok. Ya, jadi silakan duduk kembali. Ya, tidak apa-apa juga saya pelunjuk karena saya masih rektor kan. Ya. Nah, inilah yang Bapak dan Ibu semua sebagai bagian dari sivitas akademika, bagian dari alumni nantinya besok menjadi alumni. Ya, inilah tentu doanya Bapak dan Ibu kita harapkan untuk selalu menyertai kehadiran pemimpin UNM yang tentu kita berharap lebih baik daripada yang kita hari ini. Ya, karena prinsipnya seperti itu. Jadi jangan ada itu dulu waktu menyampaikan keinginannya dia bilang saya sudah potret, saya sudah dapat ilmunya Pak Rektor sekitar 40 sampai 50%. Wah, berarti tidak bagus itu, karena kalau baru itu masih lebih jelek besok daripada hari ini. Kira-kira gitu. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya apresiasi kepada Direktur Pasca Sarjana dan seluruh teman-teman yang sudah melakukan proses pendidikan dengan baik ini. Nah, sekarang ini ya 2 tahun terakhir ini semakin banyak mahasiswa pasca sarjana. Kalau yang tahun kemarin itu 2000-an ya. Nah, kalau tahun ini saya lihat datanya sudah akan lebih 2000. Jangan cuma memperbanyak mahasiswa tapi tidak mampu melayani secara kualitas. Ya, tidak boleh. Saya selalu pesankan kepada teman-teman, saya katakan, Bapak dan Ibu jangan bangga dengan mahasiswa banyak, tapi hadirkan layanan yang prima
untuk memberikan yang terbaik. Kualitas tetap harus menjadi nomor satu dalam layanan. Ya, makanya saya selalu tantang, oke, kita bisa terima mahasiswa segini, tapi apakah SDM tersedia? Apakah sarana prasarana tersedia? Apakah Anda bisa menjalankan? Semua mengatakan siap. Ayo. Satu pesan saya, hati-hati, jangan sampai Anda melabrak kualitas. Itu tidak boleh terjadi. Hari ini Universitas Negeri Makassar, perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia, negeri dan swasta, itu yang paling banyak mahasiswanya. Paling banyak mahasiswanya, Pak. UNM sekarang itu dari 52.000 sudah keluar 5.000, itu sudah tinggal 47.000. Tapi besok Agustus itu kita sudah resmi menerima mahasiswa 14.000. Kira-kira berapa? 61.000, Pak. Nah, ini akan berkurang 1.000. Ini wisuda Juni ini wisuda kelima tahun 2023. Januari kita wisuda, Februari kita wisuda, Maret kita wisuda, April bulan puasa akhir kemarin kita wisuda. Mei tidak, karena suasana masih selesai Idul Fitri, tidak berjalan sempurna proses-proses ujian, seminar hasil dan seterusnya, sehingga ya nanti minggu lalu atau 10 hari yang lalu baru cukup lagi 1.000. Lalu muncullah diskusi di antara kita pimpinan, apakah kita mau wisuda sebelum Lebaran atau setelah Lebaran? Saya katakan kalau setelah Lebaran, Pak, hari kerja setelah Lebaran ini tanggal 3 berarti Juli, berarti 2 bulan kita absen mewisuda. Sementara target kita insya Allah minimal 10 kali dalam setahun ini kita wisuda, minimal 10.000 kita keluarkan. Jadi kalau kita lepaskan lagi tidak diwisuda bulan Juli, meskipun besok sudah libur, ya besok setelah wisuda besok, lusa Rabu sudah libur dalam rangka Idul Adha, ya kita tetap ya mengambil itu. Ini juga saya mengatakan bahwa kalau kita mau wisuda sebelum Hari Raya Idul Adha, paling tidak teman-teman para sarjana, para magister, para doktor merasa berbahagia dalam melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Dia sudah menyandang gelar barunya doktor, menyandang gelar barunya magister, menyandang gelar barunya sebagai sarjana pada bidangnya masing-masing di program S1. Ini yang saya maksudkan, bahwa kalau kita berbuat terhadap orang lalu orang itu merasa bahagia, maka insya Allah pahala bagi kita. Pasti orang bahagia, Pak. Sama kemarin waktu bulan puasa, sudah Lebaran baru kita usaha. Saya bilang tidak, lebih baik kita berlapar dahaga, bersusah, bercapek ria dalam suasana puasa, tapi kita mau melayani mahasiswa, melayani wisudawan. Kalau kita wisuda, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Ketika dia sudah sarjana, sebar di sosial media, wah, bahagia, dapat itu pahala, bulan puasa pula. Tuh? Begitu Lebaran Idul Fitri, wah datang orang di rumahnya, sarjana minta itu, bahagia lagi, dapat lagi pahala. Begitu. Jadi biar kita bercapek-capek, berlapar dahaga, berlapar ria, yang penting kita dapat pahala. Kira-kira begini juga, teman-teman. Mau nanti Pak, nanti sudah Idul Adha baru kita wisuda. Saya bilang tidak, kita wisuda supaya kita membahagiakan orang yang wisuda, dia pakai sarjananya atau gelarnya di dalam Idul Adha. Nah, karena Idul Adha, mumpung saya ingat, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan saya kalau selama interaksi kita semua dalam kurung waktu 1 bulan setelah Idul Fitri, ya tentu kita berharap dimaafkan jika ada hal-hal atau gerak-geri atau tutur kata yang kurang berkenan
pada kesempatan yang baik ini saya mohonkan maaf sebelum kita menunaikan Idul Adha, insyaallah besok, insyaallah lusa atau 3 hari yang akan datang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selamat tentunya kepada Bapak dan Ibu yang insyaallah besok diwisuda dan dilepas secara resmi di periode wisuda bulan Juni tahun 2023 ini. Tentu atas nama pimpinan Universitas Negeri Makassar sebagai rektor, saya menyampaikan permohonan maaf jika dalam proses pendidikan, proses pendoktoran, proses pemagisteran Bapak dan Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, mewakili semuanya saya menyampaikan permohonan maaf, dan tentu harapannya semoga permohonan maaf kami diterima atau diluangkan hatinya oleh Bapak dan Ibu, sehingga insya Allah inilah makna yang saya katakan tadi dalam acara Ramadhan ini, sehingga ilmu, keterampilan dan apapun yang Bapak Ibu peroleh di proses pendidikan di program Pasarjana Universitas Negeri Makassar, insya Allah Bapak kembali dalam keadaan fitratan fil ilm, sehingga berkah insya Allah. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.